Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di Prodi Ilmu Pemerintahan semester 4 yang akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester yang bertemakan strategi KPU Kabupaten Bekasi dalam merekrut anggota panitia penyelenggara kecamatan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Dila Novita yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Semoga apa yang saya tugaskan bisa bermanfaat bagi semua. Amin. Hah, Oke, yang pertama itu latar belakang. Latar belakang adalah Indonesia adalah negara demokrasi yang menggunakan pemilu sebagai sarana untuk mengubah siklus kepemimpinan. Terselenggaranya pemilu di Indonesia merupakan bukti nyata adanya demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tujuan diadakannya pemilihan umum sendiri adalah untuk dapat memilih anggota parlemen yang nantinya akan membangun Indonesia baik secara fisik maupun non-fisik. Melalui kebijakan dan hasil hukum lainnya, pada tahun 2004, pasca reformasi, masyarakat Indonesia dapat memilih partai politik dan calon sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD daerah atau DPRD kabupaten kota, serta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden selanjutnya pada nomor 22 tahun 2004, Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada secara langsung. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kegunaan si akba dan kemampuan menguraikan secara rinci dan mendalam untuk dipahami. Melalui penelitian kualitatif, penelitian dapat menemukan dan memahami apa yang belum dipahami dan yang belum diketahui. Selanjutnya ada pembahasan. Tujuan terselenggaranya pemilu adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa yang dicita-citakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta Proklamasi Kemerdekaan dan Peraturan Undang-Undang 17 Agustus 1945. Pembangunan hukum merupakan bagian ilegal dari pembangunan nasional dan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan bidang lainnya. Pembangunan hukum sebagai upaya memelihara keadilan dan kebebasan. Pada supremasi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang tahun 1945. Tujuan pemilihan umum adalah untuk memilih wakil rakyat pada Badan Penasehat dan Badan Perwakilan Rakyat, membentuk pemerintahan, merumuskan perjuangan kemerdekaan, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memahami parlemen yang demokrasi merupakan salah satu upaya menjaga kedaulatan rakyat dan mencapai tujuan nasional sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, ada materi. Langkah-langkah strategi pembangunan sumber daya manusia Badan ad hoc sangat penting untuk membangun kapasitas penyelenggara pemilu yang luar biasa dalam menjalankan fungsi organisasi dan pengawasan. Perlu diketahui bahwa para pemantau pemilu seringkali mengklaim bahwa permasalahan pemilu di Indonesia disebabkan oleh kecurangan dan biasanya dikendalikan oleh penyelenggara ad hoc. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh KPU di provinsi atau kabupaten dan kota. Dan ada pula Bawaslu di provinsi
atau di kabupaten kota agar dapat melakukan langkah-langkah inovatif peningkatan sumber daya manusia yang tidak hanya monoton. Selanjutnya ada materi yang kedua, standarisasi profesionalisme penyelenggara pemilu. Profesi berarti suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Terhadap pekerjaan tersebut, profesi di sisi lain mengacu pada dua hal, yaitu seorang individu dan penampilan atau kinerja orang tersebut dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas. Profesionalisme mengacu pada derajat atau tingkat penampilan seseorang sebagai seseorang profesional yang menjalankan profesi mulia tersebut. Mencermati pernyataan tersebut, maka penting bagi penyelenggara pemilu mulai dari panitia pusat hingga panitia khusus untuk memperoleh sertifikasi profesionalisme sebanyak orang sesuai dengan jenjang profesi dan struktur jabatan penyelenggara. Terakhir, ada kesimpulan, yaitu terselenggaranya pemilu dan pemilihan pendahulu daerah tidak terlepas dari suksesnya penyelenggara pemilu independen dan jujur. Hasil pemilu juga dipengaruhi oleh unsur organisasi yang memiliki kapasitas memadai untuk memperkuat sumber daya manusia, badan khusus seperti PPK, PPS, KPPS, Panwas, PPL, PTPS, dan lain-lain. Diperlukan kemajuan atau terobosan dan inovasi dari KPU dan Bawaslu. Penguatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus di kalangan masyarakat melalui pendidikan politik di KPU kabupaten atau kota atau Bawaslu kabupaten kota agar masyarakat juga memahami pentingnya pendidikan politik dan integritas rezim. Mengingat panitia khusus baru terbentuk ketika proses kontestasi semakin dekat. Maka pendidikan politik merupakan bagian dari rekrutmen calon panitia dan peningkatan pemahaman politik. Selain itu, konsep pelatih atau pelatihan merupakan sebuah terobosan dalam membentuk panitia khusus yang memiliki pemahaman setidaknya di tingkat kecamatan dan kelurahan atau desa, dan memungkinkan panitia khusus untuk bekerja dalam menyelesaikan masalah, memahami standarisasi etika untuk diimplementasikan. Mungkin kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilapan dari presentasi saya kali ini. Saya akhiri, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.